Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Hari ini atau di video ini saya akan melanjutkan materi kita ya mengenai konsep vektor. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai konsep-konsep dasar vektor. Dan ini saya akan mengulang sedikit saja sebelum kita lanjut ke materi vektor pada bidang datar ya sebentar lagi. Jadi ada di halaman 46 ada aktivitas mandiri, itu saya akan bahas satu soal saja yaitu nomor 2 ya. Dari gambar di samping tentukan ini. Yang pertama vektor A ditambah vektor D dikurangi vektor C. Ya, cara mengetahuinya atau cara menjawabnya adalah kalian lihat di gambar di sini ya. Maaf agak kecil. Nah, sudah agak kelihatan ya. Ya, vektor A itu dari sini ke sini. Jadi untuk mencari yang ini A plus D min C, kalian perhatikan dari sini. Kemudian kalian ke sini ya. Ingat titik awal di sini ya, dia. Vektor A itu ke sini plus D, D-nya ke sana minus C. Nah, hati-hati di sini. C itu dari sini ke sini. Kalau minus berarti sebaliknya dari sini ke sini. Berarti A plus D min C ya. Ingat C-nya ke sana maka minusnya ke sini. Jadi A plus J plus D min C berakhir di titik ini ya. Jadi berawal di titik ini dan berakhir di titik ini, maka penjumlahan tadi sama nilainya dengan B, yaitu dari titik sini ke titik sini. Jadi A plus D min C itu memutar, ya. Seharusnya itu langsung ke B. Jadi jawaban untuk yang A, ya, sub soal A itu adalah vektor B. Seperti itu. Kemudian yang B, vektor B tambah E tambah D min C. B-nya tadi di sini, ya, di sini. Berarti awal dari sini. B ke sana, E ke sini, D ke sana lagi, minus C lagi. Berarti di sini. Kalau misalkan plus C, dia ke sana. Tetapi karena ini minus C, dia kembali ke sini. Berarti dari B ya, ke sini, terus kembali ke sini, itu jaraknya sama, yaitu dengan yang tadi, yaitu dari sini ke sini, sama jaraknya dengan vektor B. Seperti itu. Jadi penggunaan soal penjumlahan pengurangan vektor itu seperti itu. Ini hanya mengulang yang kemarin kurang. Maksudnya waktunya tidak sempat saya berikan. Baik, ini lanjut ke materi yang baru yaitu vektor pada bidang datar. Nanti kalau kalian belum paham atau kurang paham, silakan bisa tanya di grup ya mengenai tadi itu. Kita lanjutkan ke vektor bidang datar ya. Vektor ini kita mulai ada angka-angka. Yang sejak kemarin kita masih memulai dengan gambar. Sekarang kita masuk ke bagian analisis atau menggunakan variabel dan angka. Ya, misalkan pada suatu bidang kartesius, ya bidang yang ada X dan Y-nya, terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kita mau membuat vektor di mana dia berawal dari A, berakhir di B. Cara membuat vektor tersebut yaitu dengan mengurangkan ya angka atau variabel B dikurangi A. Contoh saja biar lebih mudah. Misalkan saya punya kartesius ada dua titik, misalkan di sini titik 1,2 dan titik di sini 3,5. Misalkan ya, di sini 1,2, di sini 3,5. Ada dua titik. 1,2 dan 3,5. Kita mau membuat vektor dari titik misalkan yang 2,1 kita sebut A, yang 3,5 kita sebut B. Ya. Kemudian kita mau membuat vektor dari A ke B, dilambangkan AB. Cara membuat vektor AB itu adalah kalian kurangkan ya
dalam bentuk kurung panjang ya, seperti ini. Ini memang bentuk vektor itu dilambangkan seperti itu. Ya, B ini kalian susun menjadi bentuk begini, 35. Yang X di atas, Y di bawah. Jadi ini dan ini. 3,5 disusun 35, seperti ini. Dan 1,2 disusun ke bawah, 1,2. Jangan terbalik ya, 1,2 itu menyusunnya ke bawah, 1,2. Ini jangan sampai terbalik. Kemudian untuk kembali ke sini, untuk mencari AB, itu kalian kurangkan B dikurangi A. B tadi 35 dikurangi A. A-nya tadi 1,2. Begini, ini adalah B dan ini adalah A yang di sini. Ingat jangan terbalik ya, ini sudah pakemnya. Untuk membuat vektor AB dari A ke B yang dikurangkan dari belakang, B dikurangi A. Untuk mencari BA sama, yaitu A dikurangi B. Jadi selalu seperti itu. Kita mau mencari vektor AC misalkan, tentu yang dikurang adalah C dikurangi A. Untuk mencari vektor CD misalkan, itu tentu D dikurangi C. Ya, selalu seperti itu. Jadi B kurangi A, B tadi 35 ke bawah begini menyusunnya ya. 35 dan A 1,2. 3 dikurangi 1 itu 2, 5 dikurangi 2 itu 3. Jadilah sebuah vektor AB di mana nilainya 2 ke kanan ya karena positif dan 3 ke atas positif. Ya, kalau di atas negatif dia ke kiri, kalau yang negatif di bawah dia ke bawah. Jadi 2, 3 ini arahnya 2 ke kanan, 3 ke atas. Itu vektor, cara membuat sebuah vektor dari 2 titik. Kemudian vektor itu bisa ditulis dengan banyak bentuk ya. Sudah saya singgung kemarin mengenai bentuk-bentuk vektor, yaitu yang pertama vektor kolom, vektor yang paling sering digunakan dengan bentuk ke bawah ya, 2, 3 misalkan seperti itu. 2, 3 ke bawah. Sedangkan vektor baris itu sama penulisannya, tetapi dia menyamping. Kalau 2, 3 ke bawah, membuat vektor ke samping itu 2, 3 begini, menyamping. Tetapi tentu bedanya di sini tidak ada tanda koma. Kalau titik, suatu titik itu ada koma, 3,5. Kalau vektor tidak ada, misalnya 2, 3, tidak ada penghubung. Ingat ya, cara penulisan yang tepat seperti itu. Jadi titik itu dalam penulisannya itu ada koma, 3,5, 1,2, seperti itu. Tetapi kalau vektor 2, 3, jika ditulis mendatar, itu tidak ada komanya. Itu bedanya vektor dan garis. Nah, vektor dan titik maksud saya. Kemudian bentuk vektor yang terakhir, vektor basis ya. Basis untuk dimensi 2 itu ada 2, yaitu I dan J. Dicapping begini. Ini maksudnya adalah vektor basis. Vektor basis itu apa? Vektor yang menjadi ukuran. Biasanya 1 ya. I itu yang 1 yang atas, sedangkan J itu yang 1 yang bawah. Begini. I itu 1, 0, dan J itu 0, 1. Misalkan kita mau membuat ini menjadi bentuk vektor, ini vektor AB ya. Vektor AB itu kita buat bentuk IJ, maka yang 2 ini miliknya I, 2I. Dan 3 itu miliknya J, jadi 3J. Ingat ini tidak selalu positif, bisa negatif ya. Jadi 2I plus 3J. Ini sama ya, 2, 3 seperti ini. 2, 3 menyamping dan 2I plus 3J itu adalah bentuk vektor yang sama ya, tetapi dengan penulisan yang berbeda. Baik, kita buktikan ini. 2I, 2 dikali I, 1, 0. Plus 3J, 3 dikali J, J-nya ini, 0, 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, 0. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 1, 3. Kalau dijumlahkan 2 ditambah 0 itu 2, 0 ditambah 3 itu 3. 2, 3 sama dengan yang atas. Ya kan? Jadi bentuknya ini sama tentunya, tetapi yang paling umum digunakan yang ini, bentuk vektor kolom. Itu cara menulis vektor. Kita lanjutkan.
ruang lingkup vektor. Jadi beberapa bentuk vektor ya. Kesamaan dua vektor sudah saya jelaskan kemarin bahwa vektor itu dikatakan sama jika dia mempunyai panjang dan mempunyai arah yang sama. Intinya kalau dalam angka itu angkanya sama persis, baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian vektor negatif, ini vektor yang berlawanan. Misalkan kita tadi punya vektor AB. Vektor AB itu 2, 3. Ya, maka lawannya vektor AB itu adalah minus 2, 3. Atau jika kita hitung, minus 2, minus 3. Begini. Atau kalau kita tulis namanya akan berubah menjadi vektor apa? BA. Ya. Ingat di sini, AB itu 2, 3, maka vektor BA itu kebalikannya, yaitu min 2, min 3. Ya. Jadi ingat-ingat di sini bahwa AB itu 2, 3, maka lawannya itu BA, nilainya min 2, min 3. Kalau digambarkan, jika AB itu ke sini, BA itu ke sini, berlawanan dengan panjang yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang di sini misalkan AB, ya di sini itu BA. Itu vektor negatif atau lawan vektor, ya, lawan. Kemudian vektor 0, vektor yang begini, isinya 0 semua, itu namanya vektor 0. Kemudian vektor posisi, nah vektor posisi itu vektor yang tadi yang saya jelaskan di awal, ya, di B, titik B 3,5, kemudian B ini saya rubah menjadi vektor, hasilnya 35 seperti ini. Ya, 3,5 itu sebuah titik, 35 itu sebuah vektor. Ini adalah vektor posisi untuk B. Jadi vektor posisi itu sebuah titik yang dirubah menjadi vektor. Ya. Mudahnya seperti itu, pemahaman lebih mudahnya seperti itu. Kemudian panjang vektor. Nah, panjang vektor ya. Ini bisa kita hitung ya dengan cara seperti rumus Pitagoras, seperti ya. Misalkan ada vektor AB 2, 3 tadi. Vektor AB yang dimana arahnya 2, 3. Kita mau mencari panjangnya atau modulusnya atau besarnya. Lambangnya adalah vektor tadi, AB tadi, ditambahi seperti mutlak. Seperti harga mutlak. Tetapi ini bukan mutlak, maksudnya adalah panjang vektor. Cara menghitung panjang vektor, ya, komponen-komponen ini kalian kuadratkan, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, setelah itu kalian akar. Nah, seperti ini. Jadi, vektor AB itu punya panjang, berapa ini? 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 tambah 9, 13, akar 13. Ya, kalau di sini bisa diakar, bisa dihitung. Tetapi karena ini akarnya bukan akar bilangan kuadrat, ya biarkan saja. Berarti AB punya arah 23 dan punya besar atau panjangnya vektor AB itu akar 13 ya. Ada contoh juga di sini. Ya. Diketahui titik A dan B, tentukan hasil operasi vektor tersebut. Ya, komponen vektor AB. Kita mau buat vektor AB ya. Vektor AB itu tentu masih ingat B dikurangi A. Ya, di sini ada min 2 dan 7 itu adalah komponen B. Dikurangi A, komponen A itu ini 3 dan min 5. Hasilnya ini min 5 dan 12. Kemudian untuk mencari modulus atau besar vektor dilambangkan AB dengan tanda mutlak. Cara menghitungnya ini min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat di dalam akar. Ya, 25 mirip dengan rumus Pitagoras. 25 ditambah 144 sama dengan 169 di dalam akar. Akarnya 169 itu 13. Maka vektor AB tadi yaitu min 5, 12 itu punya panjang atau besar vektor adalah 13. Seperti itu untuk mencari panjang vektor. Kemudian setelah itu ada satu lagi ya terakhir, ini adalah vektor satuan. Maaf ini panjang karena durasi pembelajaran kita harusnya 3 jam seminggu.
jadi memang agak panjang. Jadi yang F itu adalah vektor satuan, dilambangkan dengan E caping biasanya ya. Vektor satuan E caping begini. Untuk mencari apa itu vektor satuan, misalkan vektor tadi ya, vektor 2, 3, atau berapapun lah sebuah vektor A, punya panjang misalkan 4. Ini vektor A, ya, punya panjang vektor A itu 4. Arahnya kita tidak tahu, pokoknya ada vektor A seperti ini, dan punya panjang 4. Maka vektor satuan dari A, ya, itu adalah ini dibagi 4, ya, dibagi jumlahnya, dibagi panjangnya. Nah, begini. Ini satu buah vektor kecil ini dinamakan vektor satuan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada vektor A, panjangnya ada, vektor A tadi dibagi dengan panjangnya vektor A, itu akan menjadi vektor satuan. Jadi dipotong-potong sampai satu satuan. Begitu maksud dari vektor satuan. Cara menghitungnya sama tadi, yaitu dengan membagi sebuah vektor dengan panjangnya. Ya, kalau kita mencari vektor satuan dari vektor A, maka vektor A tadi dibagi dengan panjangnya vektor A. Ya, contohnya tadi, kalau misalkan kita mau menghitung ini, ya, vektor satuan dari vektor AB, kamu bagi 5 ini dengan, 5, 12 ya, min 5 dan 12 kamu bagi dengan panjangnya, yaitu 13. Hasilnya adalah min 5 per 13 dan 12 per 13. Ini adalah vektor satuan. Ya, bisa dimengerti, ini vektornya kecil, seperti halnya vektor ini dibagi 4 tadi. Seperti itu. Jadi, itu yang dimaksud vektor satuan. Saya kira cukup pembelajaran minggu ini untuk matematika peminatan. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu, jangan sungkan, tanya langsung japri boleh, tanya di grup juga boleh. Saya akhiri sampai di sini, terus semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.